Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada mimbar ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya ada sebuah kisah yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala beliau berada di sebuah kuburan yang mana beliau berdiri di antara para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat-sahabat yang lain memperingatkan tentang surga dan neraka. Mereka saling nasihat dan menasihati. Kemudian di antara mereka ada yang menjelaskan tentang alam barzakh, tentang alam kubur. Kemudian tatkala itu para sahabat selain Utsman bin Affan menangis berlinang air mata mereka tatkala disebutkan dengan surga dengan penuh kenikmatannya dan tentang neraka dengan penuh kesengsaraannya. Namun Utsman bin Affan tidak menangis kecuali ketika mereka saling menasihati di dalam tentang alam barzakh ataupun alam kubur. Barulah beliau menangis sampai air matanya meleleh membasahi jenggotnya yang lebat. Dan Utsman bin Affan ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Utsman, limadha bakait?" Wahai Utsman, mengapa engkau menangis? Kemudian Utsman mengatakan, "Fa'alamu, wahai para sahabat, ketahuilah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan ini merupakan alam persinggahan akhirat yang pertama sekali yang akan dilewati oleh seorang hamba. Jika dia berhasil melewati ujian ini, maka setelahnya dia akan mudah dilewatinya. Sebaliknya, apabila dia gagal dalam ujian yang pertama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ba'dahu asyaddu minhu." Maka apa yang ada pada setelahnya dari alam-alam akhirat itu lebih sulit dan lebih susah dilalui. Inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan dengan pemahamannya dia lebih menangis ketika disebutkan tentang alam kubur dibandingkan tentang surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu jauh masih. Sekarang alam barzakh sudah ada dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib meyakini adanya alam barzakh yang di dalamnya ada nikmat dan azab kubur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya sampai saat ini terus diazab oleh Allah dan dibakar oleh Allah pagi hari dan sore hari. Cobalah kaum muslimin mau mentadabburi ayat Allah di surah Ghafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya terus diazab oleh Allah dengan api di dalam alam barzakh mereka pagi hari dan sore hari. Dan ketika Allah tegakkan hari kiamat, Allah katakan kepada mereka, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, "Adkhilu asyaddal 'adzab." Wahai Fir'aun dan bala tentara kalian, masuklah kalian ke dalam azab yang lebih perih dari alam barzakh, yaitu alam neraka. Karena sesungguhnya azab neraka itu lebih perih. Itulah menyebabkan Utsman bin Affan menangis. Bukan hanya itu, ada dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada dua orang wanita tua dari Yahudi Madinah yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian memberikan khabar, wahai Aisyah, sesungguhnya orang-orang yang ada di kuburan sekarang itu sedang diazab oleh Allah, sedang diazab oleh Tuhannya, kata Yahudi ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak mempercayai perkataan mereka karena mereka adalah orang Yahudi dan biasanya Yahudi ini selalu mengkhabarkan berita-berita bohong. Namun pada saat itu khabar ini, karena saking Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah SAW karena kebingungan dan keingintahuan Aisyah radhiyallahu anha dengan pernyataan yang disampaikan oleh wanita tua itu, kemudian bertemulah kepada Nabi SAW. Dengan jawaban Nabi SAW ketika disampaikan cerita tersebut kepada Nabi,
mengagetkan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqata Aisyah." Mereka berdua itu benar khabarnya. Bukanlah Nabi memaksudkan benar agamanya, tapi khabar disampaikan oleh Yahudi itu benar. Fa inna ahlal qubur yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni kubur sekarang ini, mereka yang berdosa adalah mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla sampai azabnya tersebut didengar oleh binatang-binatang yang ada di sekitar kuburan. Kemudian Aisyah mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin illa yata'awwadhu min 'adzabil qabr." Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya kecuali beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Subhanallah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah dihapuskan dosanya, namun di setiap salat beliau tidak pernah beliau meninggalkan untuk berdoa kepada Allah agar berlindung dari azab kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita ketahui bahwasanya azab kubur ini benar adanya, dan kalau kita harus meyakini bahwasanya azab kubur tersebut ada dan kita bakal masuk ke dalamnya alam kubur tersebut. Apakah kita mendapatkan nikmat Allah? Apakah kita mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla? Itu tergantung bagaimana amal kita di dunia. Kaum muslimin, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan menemui ajal kita, dan kita akan masuk ke dalam lubang kuburan, dan kita akan ditanya oleh malaikat-malaikat yang telah ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk menanyakan tentang perkara-perkara yang penting tentang perkara agama ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antaranya kaum muslimin, dosa yang kita buat, kata para ulama, setiap dosa itu berpotensi mendatangkan azab kubur. Berpotensi sekali. Karena kata para ulama, dosa di antara dosa-dosa yang ada yang mendatangkan azab kubur adalah dosa yang bersifat jariyah. Dosa yang bersifat jariyah, ilmu yang pernah kita sampaikan dari ilmu-ilmu kesesatan, ilmu perdukunan yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, atau ilmu yang semisalnya, ilmu kesyirikan dan sebagainya, itu kita ajarkan, kemudian itu dipraktekkan oleh murid-murid kita, maka dia berdosa dan mendapatkan dosa kepada semua yang pernah diajarkan dari kesesatannya. Begitu juga ketika seseorang membangun tempat-tempat ibadah kaum musyrikin, mereka akan diazab oleh Allah karena bangunan seperti itu akan kekal dan dia meninggal sedangkan dosanya masih tersisa di dunia ini. Dengan ilmunya, dengan hartanya ditinggalkan untuk membuat tempat-tempat maksiat, maka dosa-dosa seperti ini adalah dosa yang sangat berpotensi mendatangkan azab kubur. Mau tidak mau kita akan masuk ke dalam lubang kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya, tidak ada satupun kita yang bisa menahan atau mengakhiri ajal kita. Mau tidak mau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan akan masuk ke dalam alam kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walau demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan solusi bagaimana cara kita agar terbebaskan dari azab kubur tersebut. Karena itu adalah azab yang sangat mematikan. Karena azab yang pertama sekali akan dirasakan oleh hamba Allah adalah azab kubur, sebelum dengan azab-azab yang lain yang lebih dahsyat nantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara amalan yang dapat seseorang itu terbebaskan dari azab kubur adalah lawan daripada dosa jariyah. Itulah amalan jariyah. Amalan jariyah adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, yang mana amalan tersebut bisa dimanfaatkan oleh hamba-hamba yang lain walau dia sudah meninggal. Ketahuilah, ada beberapa amalan jariyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'un yajri ajruhunna lil 'abdi ba'da mautihi." Ada 7 amalan jariyah yang terus pahalanya
berjalan, dia dapatkan pahalanya walau dia sudah meninggal. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama 'ilman", siapa yang mengajarkan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu agama Allah. Kemudian man ajra nahran, siapa yang membuka jalan untuk dialiri air yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, irigasi sungai dan sebagainya, ini adalah amalan jariyah. Yang kedua, au hafara bi'ran. Yang ketiga, au hafara bi'ran, yaitu menggali sumur, yang sumur ini berfungsi supaya bisa diambil airnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana Utsman bin Affan juga punya sumur yang ada di Mekah sana ataupun di Madinah sana sampai sekarang. Itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan pahalanya sampai kepada Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghasala nakhlan, atau seseorang itu dia menanam pohon-pohon yang bermanfaat untuk kaum muslimin, yang bisa dimanfaatkan buahnya untuk kehidupan mereka. Au bana masjidan, atau mereka membangun masjid. Membangun masjid ini bukan hanya dia bangun masjid secara utuh, namun dia bisa membangunnya dengan beberapa bahagian. Apakah dia berinfak untuk keramiknya, atau untuk dindingnya, atau untuk sound system, apa saja yang dibantu untuk masjid, maka itu termasuk bana masjidan. Dia telah membangun masjid Allah. Di antaranya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au warasa mushafan, atau seseorang itu bisa mewariskan ataupun berinfak berupa mushaf Al-Quran yang akan dibacakan oleh kaum muslimin, yang mana setiap ayat tersebut akan mendapatkan pahala bagi orang yang menginfakkannya. Dan yang terakhir kaum muslimin, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau seseorang itu dia meninggalkan seorang anak yang soleh yang senantiasa dia beristighfar untuk kedua orang tuanya walau orang tuanya sudah meninggal. Karena anak yang soleh adalah yang bisa melakukan semua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 6 perkara sebelumnya. Dia bisa memiliki ilmu, dia bisa memiliki harta, dan dia bisa bangun bangunan-bangunan bermanfaat ketika dia adalah anak yang soleh, kemudian dia kaya, kemudian hartanya diberikan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dari mata Allah, maka perhatikanlah apa saja yang sudah kita lakukan dari amal jariah kita, agar kita terbebaskan dari azab kubur. Dan di antaranya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan-amalan yang ringkas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul mulk al-mani'atu min azab qabr. Juga siapa yang sering melantunkan surah Al-Mulk sebelum tidurnya, maka surah Al-Mulk tersebut menjadi penghalang antara dia dengan azab kubur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata lailatul jum'ah wa yawmal jum'ah waqahu Allah min azab qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang yang saleh yang meninggal di malam atau di hari Jumat, juga dia akan mendapatkan keutamaan agar terbebaskan dari azab kubur. Dan yang terakhir, kata para ulama, dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia berada di medan perang, kemudian dia mati, kemudian dia akan mendapatkan pahala syahid, yang mana pahala syahid tersebut akan diberikan oleh Allah ada 7 keutamaan besar, di antaranya terbebaskan dari azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'u khisalin lisyahid, ada 7 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Di antaranya semenjak darahnya keluar dari tubuhnya, maka semenjak itu pula lah Allah akan menghapuskan dosanya. Kemudian di alam kubur Allah akan tampakkan langsung di mana posisi dia nanti di akhirat. Kemudian Allah berikan dia asupan gizi dan berupa iman dan kalimat-kalimat zikir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian mengira mereka yang mati syahid, mereka yang mati di jalan Allah itu mayat. Mereka sesungguhnya hidup di sisi Allah, dan di sisi Allah pula Allah berikan mereka rezeki. Dan Allah juga mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kalian mengira mereka yang mati di jalan Allah itu adalah mayat. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah. Allah beri mereka rezeki, sementara kalian tidak merasakan bagaimana Allah berikan rezeki kepada mereka. Di antaranya lagi, mereka yang mati syahid, Allah berikan, Allah nikahkan kepada mereka bi-ithnain wa sab'ina zawjatan min huril 'ain. Allah akan nikahkan dia dengan 72 bidadari surga. Keutamaan yang sangat besar. Kemudian di antaranya lagi, Allah akan menjauhkan dia dari siksa azab yang sangat besar.
kemudian Allah jauhkan dia dari azab kubur, kemudian Allah berikan dia at-taj wal waqar, Allah beri mahkota yang sangat indah nanti di atas kepalanya sebagai tanda dia adalah seorang mujahid di jalan Allah, dan itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa' bi 70 insana min ahli baitihi, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Kaum muslimin rahmati Allah, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mudah-mudahan mereka dicatat sebagai para syahid yang akan mendapatkan semua keutamaan tersebut. Oleh sebab itulah mereka tidak takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada khawatir dan tidak pula sedih mereka, karena mereka tahu janji Allah lebih besar dengan apa kesengsaraan yang mereka dapatkan sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini, keutamaan ini, amalan-amalan telah kita sampaikan, semoga bisa kita amalkan. Karena kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, apakah nanti ba'da Jumat ataukah nanti malam, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, sungguh bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wajalla, terakhir khatib ingin menyampaikan bahwasanya jangan lupakan doa-doa kita untuk kaum muslimin yang ada di Palestina sana, karena mereka merupakan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang lemah, maka kita beri doa kita untuk mereka. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, hal tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, bukankah kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dengan sebab kalian memperhatikan orang-orang yang lemah di sisi kalian. Dan Allah menyatakan juga dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dan betapa banyak kaum yang sedikit itu bisa mengalahkan kaum yang besar biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah juga mengatakan, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Dan betapa banyak kelompok yang 1000 bisa mengalahkan kelompok yang 2000 dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, selalu ingat hari akhirat, bahwasanya kita akan mati, dan doakan untuk kaum muslimin seluruhnya agar Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah, surga Firdaus al-A'la. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.